hari kemerdekaan adalah satu nikmat, dan tentunya dalam Islam nikmat itu harus disyukuri. Bagaimana caranya? Dengan kemerdekaan ini bangsa kita menjadi bangsa yang lebih taat kepada Allah. Bagaimana dengan kemerdekaan ini bangsa kita jadi bangsa yang tidak lupa sejarah. Bahwa bangsa ini diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang berjuang ikhlas, hingga Allah pun mewujudkan hasil perjuangannya dengan kemerdekaan. Dan nikmat ini tentu harus disyukuri. Gimana keadaan kita ini setelah merdeka? Bangsa ini khususnya para pemimpinnya bisa menjadi pemimpin yang memang benar-benar di dalam kepemimpinannya mencari ridha Allah. Bagaimana kekayaan alam dari bangsa kita, minyaknya, tambangnya, semuanya kekayaan alamnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat bangsa kita sendiri. Itulah ketika kita menyikapi seperti ini, ayo kita mengajak seluruh elemen masyarakat dari mulai pejabatnya, ulamanya, umaroknya untuk sama-sama berpikir tentang keadaan bangsa dan rakyat ini. Itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukanlah merdeka kalau seandainya kita hanya punya teks proklamasi sedangkan kita nggak punya satu kemandirian dalam bersikap. Kita masih didikti sama bangsa yang lain, kita masih bisa diatur sama bangsa lain. Itu nggak merdeka berarti. Kita masih ajak dijajah. Merdeka itu gimana kita tuh bisa mengatur diri kita sendiri, mandiri dalam bersikap, mandiri di dalam semuanya, dan kemudian pemimpin, ulama semuanya itu mengajak masyarakat untuk dekat dengan Allah. Nah, sekarang anehnya peringatan kemerdekaan itu kadang-kadang dirayakan dengan dangdutan, kadang-kadang. Tentunya pahlawan nangis, lihat begitu macamnya. Ini kita yang berjuang kadang-kadang sampai tahajud, istiqomah tahunan, kenapa? Doa minta supaya merdeka, ini sekarang malah dirusak perayaannya dengan cara yang dimurkahi oleh Allah. Makanya istilah kata tirakatan ini bagi saya itu lebih bagus diganti dengan kata tasyakuran. Apa? Mensyukuri. Kasih nikmat kemerdekaan, ayo kita jaga nikmat ini. Gimana caranya kekayaan bangsa Indonesia kita arahkan kepada yang hak. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, enggak. Kekayaannya kita bagi rata. Kemudian masing-masing masyarakat saling melayani. Kalau ada satu daerah itu masyarakatnya itu kompak saling melayani semuanya, saling tolong menolong, pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, sekalipun itu daerahnya orang non muslim, kalau mereka itu tolong menolongnya itu kuat, Allah akan memberikan rahmatnya. Sekalipun non muslim, tapi sekalipun itu Islam, kalau di situ isinya perang, saling menyakiti, saling menzalimi, pasti akan diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Kalau anggota daerahnya itu muslihun, orang-orang yang baik, pasti daerahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, hakikat menghadapi kemerdekaan ini sesuai dengan syariat Islam, syukuri nikmat kemerdekaan dengan kita berjuang untuk bangsa kita. Gimana caranya supaya bangsa kita jadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang beradab sesuai dengan adab ajaran tuntunan Al-Quran, hadis, dan adab yang diajarkan oleh para ulama, para pendahulu kita, para pejuang, para wali songo, dan semua yang terlibat dan ikut mendoakan tentang kemerdekaan Republik Bangsa Indonesia ini. Gitu. Dan di dalam teksnya yang pertama kan atas berkat rahmat Allah yang kuasa. Berkat rahmat Allah. Ya, berkat rahmat Allah. Walaupun memang harus pakai dengan ibadah amalan yang kuat juga. Tapi kan bukan berarti karena kita ini telah mengerjakan itu terus dikasih merdeka, tapi karena memang berkat rahmat Allah. Gitu, untuk mempertahankan ini yang sulit ya. Ya, ini kita dikasih rahmat Allah, kasih nikmat. Ayo syukuri nikmat ini. Dengan caranya ayo kita buat yang belum sholat di kalangan masyarakat kita ini kita jadikan sholat. Yang belum puasa kita jadikan puasa. Yang belum ke masjid kita jadikan ke masjid. Jangan sibuknya bangun masjid tapi lupa membangun orang yang mengisi masjid. Dan pembangunan itu harus dua. Bangunlah jiwanya, bangunlah
raganya, pembangunan spiritual ada, pembangunan mental ada, dan pembangunan yang sifatnya pembangunan fisik, infrastruktur itu pun juga harus ada. Barulah bangsa kita jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah.